نستفتح هذه الجلسة مثل ما نوى أهلنا وأسلافنا وأشياخنا وعلماءنا وأئمتنا. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم. ثم لصاحب الكتاب بداية الهداية للإمام أبي حامد محمد الغزالي رضي الله عنه وجميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمينا، خصوصا أبويا السيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاف، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يفتح علينا فتوى العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل، وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا وأبصارنا، وأن الله يقضي كل حاجاتنا، وأن الله يوسع أرزاقنا ويطول أعمارنا في طاعة الله وطاعة رسوله، وأن الله يشفي مرضانا ويغفر ذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع أسرتنا وجميع المسلمين والمسلمات على هذه النية، وكل نية صالحة وكل ما نوى عليه أسلافنا الصالحون، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ولا تستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، معاشر الحاضرين وبالخصوص الآباء, para orang tua yang kita muliakan, yang kita hormati, dan segenap yang hadir pada kajian kita seperti biasanya setiap malam Ahad dengan kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali, yang menerangkan bagaimana seseorang itu bisa menggapai hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hidayah itu perlu dicari, bukan menunggu. Keliru kalau ada seseorang mengatakan nanti kalau seandainya dapat hidayah baru saya akan memperbaiki kepribadian saya. Tidak, yang namanya hidayah itu harus dicari, harus dikejar. Sebagaimana dalam hadis kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu lahu tariqan ilal jannah, atau sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan, artinya dia mencari, meniti, dia tadi ditelusuri untuk mencari ilmu, maka dengan dia berjalan tadi dalam meniti ilmu tadi untuk mendapatkan ilmu yang menuntun dia, memperbaiki dia,
membetulkan kehidupan dia, salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah lah ketika dia mencari ilmu tadi, mencari kebenaran tadi, maka disitulah Allah akan menuntun dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat fatal, sangat pemahaman yang keliru kalau seandainya seseorang mengatakan hidayah itu ketika seseorang itu berdiam diri, nanti setelah berdiam diri Allah akan berikan hidayah. Tidak, salah. Jadi yang namanya hidayah itu perlu dicari. Bagaimana caranya agar dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi petunjuk itu dicari. Sebagaimana orang mau mencari harta karun, tidak mungkin dapat harta karun itu langsung ujuk-ujuk di situ, tanpa perlu dia lihat peta dan segala macamnya. Harus ada petunjuknya, ada jalannya, ada kisi-kisinya, baru dia akan mendapatkan harta karun yang dia cari tersebut. Apalagi harta karun itu apa? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang rukun-rukun wudu atau fardu-fardu wudu. Apa saja yang wajib di dalam berwudu, ketika kita berwudu, apa saja yang harus, yang dituntut, yang diwajibkan, yang diharuskan terpenuhi ketika kita mau berwudu. Agar apa? Wudu itu wasilah supaya agar salat kita sah, salat kita bisa dikatakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya. Ketika kita membahas rukun atau fardu wudu pada minggu kemarin, yang kita jelaskan bahwasanya ada 6. Dan yang terakhir itu tertib harus berurutan, harus berurutan. Tidak boleh ngacak. Tidak boleh ngacak, wudunya tidak boleh ngacak, harus berurutan. Dari membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, setelah itu membasuh kedua kakinya, harus berurutan. Nah, pelajaran kemarin ada yang dikecualikan. Karena rukun terakhir tadi tertib, ada yang dikecualikan. Maksudnya apa? Kadang tertib itu tidak harus. Tidak harus kita tertib. Ada yang bisa menjawab nih? Kadang tertib itu tidak harus. Kapan kira-kira? Yang bisa jawab sebelum dijawab. Kapan Pak Yulinas, kapan kita itu wuduknya kita tidak perlu tertib? Siapa yang bisa jawab? Sembarangan tidak apa-apa, tapi nggak dapat hadiah sepeda. Ada yang bisa jawab? Kapan tertib itu tidak diwajibkan? Artinya tidak tertib dia sah. Nah, ini ada apa namanya pertanyaan. Kadang wudu tadi tidak wajib tertib jika kalau seandainya seseorang itu mencemplungkan dirinya langsung ke sungai, kali atau laut. Nah, itu tidak disyaratkan, tidak harus dia tertib. Bagian tubuh yang pertama kali mengenai air, disitulah waktu mulai dia berniat. Kalau seandainya tangannya seperti perenang itu, berarti tangannya dulu, baru kepalanya. Atau kalau orang yang tidak berani yang seperti itu, kaki dulu dia. Belum. Nah, pada saat itulah dia mulai berniat. Tidak harus dia tertib, tidak diwajibkan. Nah, di sini. Makanya mas'alatun at-tartibu wajibun fi kulli wudu illa fi mas'alatin wahidatin. Yang namanya tertib itu wajib pada setiap berwudu, kecuali hanya pada kasus yang satu ini. Hanya terjadinya pada satu kasus saja, tidak diwajibkan tertib. Fama hiya idzan ghamasa fil ma'. Jika dia menyelam di dalam air, walau lahdzatan, walaupun sesaat, cukup sudah. Bluk, langsung nimbul lagi dia. Sudah sah kalau seandainya ketika dia mencelupkan tadi, apa bahasa sini? Namanya itu? Menyelam. Nah, ketika dia menyelam tadi,
Walaupun sebentar. Biasanya berapa? Kita 5 detik misalnya. Pluk, naik lagi, nimbul lagi. Itu sudah sah kalau seandainya pas ketika dia bersentuhan bagian tubuh yang pertama kali dengan air tadi dia mulai niat. Nah disitulah dia mulai sah. Atau pada pas saat dia di dalam sudah nyelam, nah nyelam itu dia niat. Nah itu sudah sah wudunya. Jadi dalam mulut, dalam hati, makanya niat itu bukan di mulut tapi di hati. Bluk, nawaitu thaharata lis-shalah, nawaitul wudu'a lis-shalah, nawaitul wudu'a li raf'il hadathi. Nah itu. Ada 3 niat tadi. Walau lahzatan, walaupun sebentar. Wa nawal wudu' wa huwa munghamis. Dia niat wudunya pada saat dia menyelam tadi. Pada saat dia menyelam. Saqata wujubut tartib. Sudah gugur yang namanya kewajiban tertib tadi. Yang penting apa tadi? Anggota tubuhnya tadi sudah terkena semuanya. Dengan air tadi, rata. Wajahnya rata, bahkan lebih pastinya. Wajahnya, tangannya, kepalanya, kakinya. Nah ini sudah dikatakan sah. Tapi afdalnya, kalau mau afdal, pada saat dia menyelam tadi, dia niat sambil dia mengusap wajahnya, tangannya, kepalanya, sunnah saja, lebih afdal saja. Tapi nggak diwajibkan. Tapi kalau seandainya di luar tidak menyelam, wajib dia tertib. Nah itu satu saja. Jadi kasusnya cuman terjadi pada saat seseorang itu menyelam. Ma'asyiral hadirin, pada malam ini kita akan membahas kalau tadi rukun artinya yang berkaitan dengan wudunya. Nah ini kita akan membahas tentang sahnya wudu tersebut, syarat wudunya. Syarat berwudu. Kapan boleh berwudu itu? Kapan sudah diperbolehkan berwudu atau kapan sahnya wudu itu? Kalau seandainya memenuhi syarat-syarat ini. Di dalam kitab lain disebutkan syaratnya ada 10. Kalau di sini lebih terperinci lagi, ada 15 syaratnya. Nah syarat ini pun, syarat yang bakal kita jelaskan ini pun nanti sama seperti syarat sahnya orang mandi wajib. Syaratnya orang mandi wajib sama nanti, berkaitan babnya, temanya sama dengan yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu syaratnya sahnya berwudu. Apa itu 15 itu? Pertama, al-Islam. Harus Islam. Tidak mungkin non muslim dia berwudu, tidak mungkin dia sah berwudu. Harus Islam. Fala yasih min kafir, maka tidak sah. Orang kafir itu tidak sah. Karena mereka bukan bagian dari yang diwajibkan di dalam berwudu tadi. Tidak sah niatnya mereka, itu tidak sah. Kapan sahnya mereka? Ketika mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi mengucapkan 2 kalimat syahadat dulu, baru sah nanti wudunya. Yang kedua, syarat sahnya berwudu itu at-tamyiz. Bukan baligh dan akil, tapi tamyiz. Dari kata mayyaza yumayyizu tamyizan. Sudah bisa membedakan. Mana HP murah, mana HP mahal kalau sekarang nih. Tahu dia kalau HP murah itu enggak ada ML, enggak ada. Apalagi FF, apalagi COC. Nah, tamyiz, udah ngerti dia. Kenapa? Kalau dikasih HP yang poliponik saja, wah ini enggak ada gamenya ini. Nah, ngerti berarti ini anak nih. Enggak bisa nih kalau main PUBG segala macam tuh. Tamyiz. Jadi tidak diharuskan baligh dan akil. Ketika dia sudah ngerti mana duit 50.000, mana duit 100.000, mana tangan kanan, mana tangan kiri. Dalam bab lain bahwasanya orang yang namanya tamyiz itu bisa makan sendiri, cebok sendiri, minum sendiri, sudah bisa mandiri. Sedikit mandiri dia. Nah ini tamyiz.
Artinya kalau seandainya dia belum mumayyiz, belum tamyiz, maka dia tidak sah wudunya, walaupun betul. Anak yang misalnya 4 tahun itu belum mumayyiz, itu 5 tahun belum mumayyiz. Makanya kita lihat caranya Rasulullah SAW mengajarkan anak itu. Perintahkanlah anakmu salat pada saat apa? Pada saat umur 7 tahun. Nah, kenapa? Karena pada umur 7 tahun itulah umumnya anak-anak sudah mumayyiz. Jadi umur 7 tahun itu biasanya sudah mumayyiz. Karena di bawah itu jarang sekali. Kecuali orang-orang tertentu saja. Ya, anak-anak tertentu saja. Jarang sekali mumayyiz. Nggak ngerti dia, pikirannya masih main saja. Wajar. Kalau anak tuh pikirannya main, wajar. Wajar. Jangan terlalu dikurung anak-anak tuh. Tapi juga harus diawasi. Apalagi kalau sekarang HP. Kalau main seperti pada saat kita waktu kecil tidak apa-apa. Main lari-lari, main pasir, aman itu. Tapi kalau sekarang bahaya. Kalau seandainya anak tersebut untuk supaya dia tidak rewel kita kasih HP, itu salah cara mendiamkan anak itu. Kalau seandainya dia rewel ini dikasihlah HP biar diam. Salah, itu merusak malah. Merusak anak. Jadi kalau seandainya belum mumayyiz maka tidak sah. Fala yasihu ghairal mumayyiz, tidak sah wudunya walaupun benar. Benar. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, an-naqa'u 'anil haidhi wan nifas. Suci dari haid dan nifas. Harus suci dulu. Tidak boleh makanya. Perempuan yang haid, nifas tidak boleh dia beribadah. Bahkan baca Al-Quran pun tidak dianjurkan, kecuali kalau seandainya dia itu seorang penghafal Al-Quran. Perempuan itu tidak boleh baca Al-Quran. Mau dia baca di kuburan, tidak boleh pokoknya. Kalau misalnya ziarah pun tidak boleh. Kalau dia baca Quran, bukan ziarahnya. Ziarah silahkan aja. Tapi kalau baca Al-Quran, baca Fatihah, jadi untuk apa nanti kalau ziarah kalau perempuan haid? Bengong aja gitu. Tidak afdal. Buat apa juga? Dia tidak dianjurkan. Nah tadi harus suci dari haid dan nifas. Begitu juga mandi wajib tadi. Tidak boleh perempuan tuh kalau seandainya mandi ibadah. Kalau mandi biasa tidak apa-apa. Mandi ibadah maksudnya. Tidak boleh. Kecuali kalau seandainya pada saat hari raya. Hari raya itu perempuan boleh mandi. Mandi pada saat hari raya dapat pahala. Disunnahkan, tetap disunnahkan. Karena niatnya tadi bukan untuk sholat Jumat. Karena niat mandinya tadi karena bertepatan dengan hari raya. Dan disunnahkan. Ada riwayatnya Rasulullah pun memerintahkan perempuan-perempuan haid pun pada hari raya juga mandi. Nah, itu. Wudu begitu juga. Wudu tidak boleh. Tidak boleh kalau seandainya pada saat haid dan nifas. Karena perintah sholat pun gugur sudah. Makanya perempuan itu tidak wajib dia mengqadha sholatnya. Tidak wajib dia mengqadha sholatnya itu. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Yang keempat, an-naqa'u amma yamna'u wusul al-ma'i ila al-basharah. Nah, suci steril dari hal-hal yang menghalangi air tersebut langsung ke kulit. Ini yang sering itu. Kalau seandainya cat, tidak boleh itu. Kalau seandainya kulitnya, kulit yang luar, makanya orang tato itu sah wudunya. Sah wudunya walaupun berdosa dia itu. Kalau seandainya dia tahu hukum bertato itu dosa itu. Karena dia bercampur tuh darahnya sama tinta itu najis. Makanya haram tuh. Tapi kalau seandainya dia tidak tahu sudah ala kulli hal. Tidak perlu dia pakai setrika segala macam tuh. Tidak wajib juga. Apalagi walaupun zaman sekarang ini ada yang lebih canggih lagi, pakai laser. Tidak wajib. Tidak wajib dia harus menghilangkan itu. Yang penting bagaimana keseriusannya dia itu ketika dia bertaubat. Mau nggak dia merubah segala kebiasaan dia sebelum dia bertaubat itu? Harus Tapi
orang yang bertato, walaupun orang bertato tadi, kalau seandainya di sini ya, di sini ini kan bagian wudhu nih, ada tatonya. Walaupun ada tatonya itu tidak menghalangi keabsahan wudhunya, sah wudhunya. Karena yang jadi yang menjadi keharusan itu bagian luar, bukan bagian dalam kulit. Nah, bagian luarnya. Makanya ketika bagian luar, maka jangan sampai ada hal-hal yang menghalangi bagian luar kulit. Kuku ini wajib nih, kuku ini harus kena air. Makanya kalau seandainya perempuan yang pakai kutek, ya kutek, kalau bahasa sini apa? Kutek bukan? Yang cat itu, cat kuku itu, ya cat kuku. Makanya kalau seandainya dia mau wudhu harus tuh, ya harus dibersihkan itu, karena nggak menghalangi air ke kuku. Karena kuku bagian dari anggota tangan tadi yang wajib disiram. Atau cat misalnya, apa saja yang menghalangi. Ini apa saja yang menghalangi sampainya air ke kulit luar, ya, ke kulit luar. Itu yang keempat. Nah, misalnya kuku, ya, kuku-kuku yang ada daki-dakinya itu wajib kalau seandainya tidak lempel. Kadang orang yang pekerja keras, ya, misalnya orang yang sudah setiap hari di mana? Di ladang. Ya, di ladang tuh kadang tangannya apa? Berubah kan kukunya itu. Nah, itu tidak wajib tuh. Ya, karena sudah menyatu tuh. Tidak wajib, dia harus hilangkan tuh kuku-kukunya itu. Jadi kalau seandainya masih bisa wajib tuh. Kalau kuku yang panjang tuh daki-daki apa-apa wajib dihilangkan dulu. Baru sah. Makanya disunnahkan kita ini potong kuku. Misalnya ini nih, kadang nih. Ya. Subuh-subuh. Perhatikan betul-betul tuh yang ini. Kadang beleknya tadi menghalangi. Kalau kita berwudu pada saat subuh tuh, kadang menghalangi yang namanya ini. Nah, kalau bahasa Arabnya itu nams, taik mata. Taik mata. Kalau bahasa sini apa? Taik mata juga. Ya, nah itu. Perhatikan betul itu. Jadi makanya sunnah kita seperti ini nih. Ini sunnah ini. Karena untuk membantu supaya bagian ini juga kena. Karena ini bagian zahir. Ini bagian zahir. Kalau yang bagian batin tuh ini dalamnya yang ini nih, kelopak nih. Nah, dalamnya enggak harus kena air. Tapi kalau ini zahir, jadi harus kena. Jadi sunnah itu membersihkan belek itu. Apalagi misalnya sela-sela ini tangan, sela-sela kaki, makanya disunnahkan kita menyela-nyela bagian tangan dan kaki itu. Apalagi misalnya yang pecah-pecah itu, kaki yang rentan pecah-pecah itu harus kena itu bagian luarnya itu. Karena bahaya kalau dia tidak perhatian itu. Itu yang keempat. Yang kelima, alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma'a. Syarat sahnya wudu yang kelima, tidak ada di anggota tubuh bagian wudhu tadi yang merubah air. Jadi air tersebut ketika kena bagian tubuh tadi tidak berubah. Contohnya misalnya sabunan. Habis sabun tuh. Ya, habis sabun tuh tidak boleh langsung wudhu, bilas dulu. Bilas dulu. Misal dia cuci tangan, misalnya bilas dulu. Kenapa? Kalau seandainya dia tidak bilas, ketika dia wudhu itu air berubah jadi air sabun. Nah, itu tidak sah. Tidak sah wudhunya. Jadi bilas dulu, selesai sudah bilas, tidak ada lagi bekas sabunnya, baru boleh. Atau misalnya tangannya minyaknya itu, bilas dulu, karena bakal merubah sifat air tersebut. Alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyir ma. Hendaknya di anggota tubuh, misalnya darah atau apa, makanya hilangkan dulu. Hilangkan dulu. Yang keenam, al-ilmu bi fardiyatihi. Dia harus tahu bahwasanya wudu itu fardu. Nah, harus tahu. Jadi jangan kira wudu itu sunnah, bahaya. Harus tahu dia apa hukumnya wudu. Enggak tahu. Nah, kalau ditanya apa hukumnya wudu, enggak tahu. Apa hukumnya tahlil? Bid'ah katanya. Nah, tahu dia. Nah, ini kadang lucu ada orang. Yang dasar-dasar dia nggak tahu, tapi yang nggak penting dia tahu. Al-ilmu bi fardiyatihi, harus tahu bahwasanya hukum
hukum wudu itu adalah fardu. Itu yang keenam. Yang ketujuh, an la ya'taqidha fardhan min furudihi sunnatan. Tidak meyakini bahwasanya yang bagian fardu itu sunnah. Nah, ini fatal. Nah, kadang sebagian dari kita tidak bisa bedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Pokoknya fardu semua. Ya, contoh kadang orang tuh sudah latah dia kumur-kumur. Ya. Mencuci hidung dikira bagiannya wajib, bagian fardu. Nah, ini kalau yang seperti ini tidak jadi masalah. Meyakini yang sunnah itu fardu tidak jadi masalah, tapi yang bahaya ini apa? Meyakini kefarduan itu sunnah. Nah, bahaya ini. Kalau meyakini sunnah fardu tidak bermasalah, tapi meyakini fardu itu sunnah, nah ini. Misalnya membasuh wajah, katanya sunnah, nah ini tidak boleh. Meyakini mengusap kepala, sebagian kepala ini sunnah, tidak boleh. Ya, harus tahu dia bahwasanya anggota yang mana saja yang fardu. Makanya kemarin kita bahas dulu fardu wudu. Karena jangan sampai dia keliru. Ya, jangan sampai dia keliru, tidak bisa bedain mana yang fardu, mana yang sunnah. Adapun kalau seandainya sebaliknya tidak jadi masalah. Contoh, umumnya membasuh telinga. Mengusap telinga orang sudah latah pasti. Kalau seandainya dia tidak masuk telinga, kira perasaannya tidak sah nanti wudunya. Karena dia menganggap ini seakan-akan sudah wajib karena sudah. Nah, ini tidak jadi bermasalah. Walaupun hakikatnya mengusap telinga itu hukumnya sunnah. Jadi jangan sebaliknya. Meyakini fardu itu sunnah. Karena berakibat tidak sahnya wudu orang tersebut. Yang ke-9, tadi sudah ke-8, sekarang yang ke-9. Izalatun najasatil ainiyah. Wajib menghilangkan najis yang ain. Apa itu najis yang ain? Bentuknya masih kelihatan. Darahnya ada, kotorannya ada, nanahnya ada, muntahnya ada. Semua najis. Semua najis. Bangkai apa saja. Kalau seandainya di anggota tubuhnya tadi masih ada, kelihatan, wajib dia hilangkan dulu. Tidak cukup ya. Tidak cukup dia alirkan langsung dengan air. Jadi harus dihilangkan dulu yang namanya ainun najasah, bentuk yang namanya najis tadi. Kotorannya, makanya habis cebok tuh pastikan dulu, hilang kotorannya tadi, darahnya tadi. Izalatun najasatil ainiyah. Adapun kalau seandainya najis itu tidak najis aini, artinya tidak ada lagi bentuk najisnya, cukup dialirkan saja sudah. Sudah cukup. Tidak perlu wajib. Yang ke-10, jaryul ma'ala jami'il udwi. Nah, ini penting. Ini penting bahwasanya air tadi wajib dialirkan. Wajib diairkan. Dialirkan. Tidak cukup kalau seandainya dia pakai kompres. Pakai kompres itu tidak cukup. Harus pakai air dialirkan. Makanya kalau seandainya yang sakit dialirkan dulu baru dilap. Pelan-pelan saja. Dikit siapkan tempatnya tadi itu. Tidak cukup dia pakai khirqah, pakai kain tadi. Atau pakai es batu, enggak cukup. Pakai es batu itu enggak cukup. Ada es batu besar tuh. Enggak cukup dia berwuduk seperti itu. Harus dicairkan dulu baru dia boleh, ya. Nah, jaryul ma' makanya harus ngalir, airnya harus ngalir. Nah, 11 tahaqququl muqtadi. Tahaqququl muqtadi maksudnya dia harus betul-betul niatnya tadi. Bukan ragu-ragu niatnya. Harus dia yakin niatnya tadi. Saya ini sudah ada wudu apa belum? Tadi saya ini sudah batal apa belum? Wudu saja. Nah, kayak gitu tuh. Wudu saja. Berarti dia tidak jazm dalam niat. Harus jazm dia, harus tahaqquq. Berarti dia ini dalam keadaan muhdis, ya muhdis. Dalam keadaan hadas, makanya ketika niat berarti betul-betul dia ini sudah batal wudunya, seperti itu. Makanya tidak boleh ragu-ragu. Ini sudah wudu apa belum ya? Coba-cobalah wudu. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Makanya kalau ada perasaan seperti itu, sekalian saja batalkan. Sekalian saja batalkan. Biar yakin bahwasanya saya sekarang berarti memang betul-betul sudah batal wudunya.
Ya, kadang dipegang kemaluannya kita, kadang kita masuk ke kamar mandi buang hajat. Nah, yakin sudah yang namanya dalam keadaan hadas. Kenapa? Karena orang yang niatnya masih ragu-ragu, enggak sah. Dawamun niyah hukman, niatnya harus selalu selama dia wudhu itu dia selama dia berproses wudhu itu dia memang niat. Enggak boleh seandainya ketika di awal dia niat, rupanya pada saat dia tangan tadi dia rubah niatnya. Misalnya saya mau cuci tangan misalnya, bukan niat wudhu. Artinya dia basuh tadi bukan niat wudhu, niat lain. Entah apa, artinya memutus niat. Tidak boleh memutus niat tadi. Makanya dawamun niyah. Tapi cukup di awal saja. Cukup di awal ketika dia membasuh wajah, pada saat dia membasuh wajah cukup sudah, tidak perlu dia niat lagi. Ketika basuh wajah niat, ketika tidak perlu. Yang penting dia tahu bahwasanya saya ini sedang berwudu. Nah contoh yang lain bukan di kasus wudu, seperti misalnya di dalam sholat. Tidak boleh orang kalau seandainya di dalam sholat tadi niatnya lain. Misalnya dia lagi ruku. Atau dia lagi ruku. Dia bangun tadi karena mendengar sesuatu yang membahayakan kepalanya misalnya. Ngangkat kepalanya tadi atau dia berdiri bukan karena niat melakukan rukun sholat, tapi niat lain, menghindar atau apa. Nah, ini dia wajib balik lagi. Karena niatnya terputus itu. Sekalian saya berdiri. Nah, tidak boleh seperti itu. Wajib dia balik lagi tempat tadi rukuk baru dia niat. Nah ini baru bangkit dari sholat. Nah contohnya seperti itu. Jadi tidak boleh dia mutus niat tadi. Seperti itu. Dawamun niyah hukman, itu yang ke-12. Selalu niat. Makanya kalau misalnya lagi basuh wajah contohnya contoh saja ini. Kalau seandainya habis basuh wajah, na'udzubillah min dzalik, habis dia membasuh wajah mengucapkan kalimat murtad. Mengucapkan kalimat murtad, berarti keluar dari Islam. Nah orang seperti ini putus wudunya. Wajib dia syahadat, ngulangi lagi wudunya tadi. Karena sudah putus niatnya, dia memutus karena syarat awal tadi pertama tadi apa? Muslim, harus Islam, makanya tidak sah. Yang ke-13, adamu ta'liqin niyah, tidak boleh mensyaratkan niat. Tidak boleh mensyaratkan. Saya niat nih. Tapi kalau seandainya ada yang nanti ada yang nanti nagih hutang saya mau lari. Contohnya misalnya, saya mau wudu nih. Wudu nanti, tapi kalau seandainya ada yang datang rentenir nagih hutang, saya lari. Sama juga misalnya sholat. Dia sholat nih, saya niat. Tapi kalau seandainya ada yang nagih hutang saya atau ada tamu, dia mentaklik niat tadi, mensyaratkan niat tadi, itu sudah menjadikan wudunya tadi tidak sah. Niat wudunya tadi sudah tidak sah. Jadi tidak ada harus niat saya niat wudu, saya niat sholat, tidak ada pakai syarat. Jikalau itu tidak boleh. Itu yang ke-13. Yang ke-14 masuk waktu. Nah, kalau 14-15 ini, syarat yang 14-15 ini untuk orang yang bermasalah, untuk orang yang sakit, bukan orang yang sehat. Jadi syarat yang umumnya ini ada 13. Nah, syarat 14 dan 15 ini untuk orang yang sakit. Sakit apa misalnya? Selalu kentut. Punya penyakit kentut terus. Dud. Enggak berhenti kentutnya. Dikit-dikit lagi kentut, dikit lagi. Jadi susah dia. Ini gimana saya mau wudu nih? Dapat cobaan, dapat penyakit kentut terus. Berarti batal lagi. Nah, gimana solusinya? Atau orang yang beser, dikit-dikit netes lagi, Nah, orang yang seperti ini, wudunya pada saat sudah masuk waktu. Misalnya Isya misalnya. Nah, kalau seandainya sudah masuk waktu Isya, baru boleh dia berwudu. Kalau seandainya dia wudunya sebelum, tidak boleh. Kalau kita yang sehat, alhamdulillah, walaupun belum masuk waktu, sudah boleh kita. Tidak harus disyaratkan masuk waktu dulu.
Ini wudhunya tadi. Tapi kalau orang yang sakit yang seperti ini beser, ya. Di sini contohnya kasalisil baul, orang yang selalu beser kencing tuh. Atau yang selalu keluar madhi, dikit-dikit netes, dikit-dikit netes, dikit-dikit netes. Atau mustahadah, perempuan yang selalu keluar darah, keluar darah lagi, dikit-dikit keluar darah. Nah, caranya wudhunya gimana? Wudhunya pada saat dia pada saat waktu sholat sudah masuk. Karena kalau seandainya belum masuk waktu sholat, orang yang seperti ini yang diberikan cobaan oleh Allah ini tidak boleh, tidak sah dia wudhunya. Syarat yang terakhir yang 15 tadi, 2 syarat terakhir ini untuk orang yang sakit. Yang kedua, yang ke-15 yang terakhir, mualah, continue, harus langsung. Nah, seperti kemarin tuh kita contohkan, kalau yang sehat nggak disyaratkan. Dia wudhu di rumah, basuh wajah saja, berhenti dia duduk santai, habis itu baru melanjutkan basuh tangan, berhenti lagi, baru mengusap kepala, berhenti lagi. Nah, ini orang yang seperti ini wudhunya tetap sah walaupun tidak afdal, walaupun salah. Salah tapi bukan berarti tidak sah. Salah karena dia tidak ngikutin cara sunnah. Nah, tapi kalau orang yang berpenyakit, tidak boleh dia berhenti itu, langsung wudhunya harus mualah, continue, langsung. Habis basuh muka, langsung membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Nah, inilah 15 syarat agar wudhunya menjadi sah. Ada pertanyaan? Sebelum kita tutup majelisnya, baru setelah ini kita akan melanjutkan lagi kitab Bidayatul Hidayahnya. Salah najis tadi Ustaz. Kalau bangkai manusia masuk najis sama. Nah, bangkai manusia dikecualikan. Bangkai manusia itu suci. Bangkai manusia suci. Makanya dikuburkan. Suci bangkai manusia itu. Artinya badannya itu bukan najis, enggak, suci dia. Tidak lagi sudah, Namanya misalnya ada ini kalau seandainya kasusnya seorang mayit. Seorang mayit, misalnya mayitnya perempuan. Sudah diwudui, rupanya ada yang bukan mahramnya menyentuhnya. Sudah, enggak diwajibkan lagi diwudukan lagi itu. Kalau seandainya sudah diwudukan, tidak diwajibkan lagi diwudukan lagi. Batal, tidak diwajibkan lagi. Tidak diwajibkan lagi. Sudah gugur. Yang namanya yang seperti itu sudah gugur kewajibannya. Artinya yang memandikan tidak wajib lagi memandikan mewudukkan si mayit tersebut. Sudah tidak ada lagi. Si mayit itu tidak batal wuduknya. Kalau kita kalau kita batal, nanti pembahasan itu, pembahasan hal yang membatalkan wuduk nanti. Apakah mayit membatalkan wuduk nanti? Insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Di sini contohnya di sini. Terus lagi Ustaz. Kalau binatang itu itu yang najis apanya Ustaz? Ada Apanya? Binatang. Binatang itu. Seperti binatang haram itu kan. Badan binatang haram. Seluruhnya, kalau seandainya anjing dan babi itu seluruhnya najis. Seluruhnya najis. Disyaratkan kalau seandainya basah, kemarin kita singgung. Kalau basah najis, tapi kalau kering sama kering tidak najis. Kering sama kering tidak najis. Bukan artinya kering, kalau kering dia masuk masjid tidak apa-apa, enggak. Bersentuhannya tadi tidak menajiskan. Misalnya anjing tadi bulunya tadi itu ketika kita sentuh bulunya tadi tidak basah, tidak apa. Nah, itu tidak najis kita. Tapi kalau seandainya bulunya lepas masuk ke kantong, najis karena kita bawa najis karena bulunya itu najis. Jelas, Pak? Jadi seluruh tubuh misalnya yang mughalladhah tadi semuanya najis. Begitu juga kalau seandainya bangkai, seluruhnya najis. Kecuali bangkainya manusia, ya.
Gimana? Tata tertib wudhu tadi. Ya. Kan harus berurutan katanya. Ya. Kalau kita mandi itu kan Nah, makanya kalau mandi shower tidak cukup. Mandi shower, mandi biasa tidak cukup. Dikecualikan saja. Kasus tertib tidak diwajibkan tertib itu dikecualikan kalau seandainya pada saat kita menyelam. Pada saat menyelam saja itu dikecualikan. Tapi kalau seandainya seperti biasanya mandi biasanya tidak boleh. Tidak cukup kita mandi langsung niat wudhu. Kecuali kalau mandi wajib. Kalau mandi wajib, selagi kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, ingat ya, mandinya tadi bisa, kan mandi itu mengangkat hadas besar, ya, mengangkat hadas besar. Nah, mengangkat hadas besarnya tadi, dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Contohnya pada saat mandi dia memegang kemaluannya. Kalau memegang kemaluannya, punya hadas kecil dia, walaupun hadas besarnya terangkat. Nah, pada saat dia mandi tadi, dia tidak memegang kemaluannya. Dia tidak berwudu lagi sudah cukup. Sudah cukup. Kenapa? Karena hadas kecilnya tadi sudah diangkat dengan hadas besar tadi. Nah, tapi kalau seandainya dia mandi, tapi dia memegang kemaluan sambil memegang kemaluannya, maka dia harus ngulangi dulu wudu lagi. Kenapa? Karena dia punya hadas. Karena tadi tidak sempurna dia. Nah, itu. Jadi mandi pakai shower, walaupun mandi pakai shower langsung gitu, tetap dia harus tertib. Ya, sama saja. Pokoknya terjun. Mau dia berdiri, mau dia masuk seperti di pantai itu, pokoknya dia menyelam. Pokoknya dia menyelam semua itu. Jasad itu, dicelamkan semuanya. dia berdiri air segini. Ya. Dia langsung menyelam. Nah, boleh, cukup. Misalnya kalau merenang tuh, kayak gitu, boleh, cukup sudah. Jadi mau dia kayak gini, mau kayak gini, semuanya. Yang penting nyelam semuanya. Silahkan. Berwudu? Boleh, karena airnya tadi air murni. Asli, air laut itu asinnya asli. Berbeda kalau seandainya air ini airnya tawar, kita masukkan garam, kita kocok, mana boleh lagi. Wah, ini kan sama dengan air laut, lain. Kan? Iya, walaupun berasanya itu alami. Berasanya itu alami. Air apa saja yang alami boleh, ya. Airnya bentuknya rasanya kopi, tapi alami itu memang alami, bukan ada proses. Jadi ada keajaiban, misalnya keajaiban dunia, misalnya di suatu daerah airnya susu, misalnya air susu memang sudah boleh, karena bukan perubahan dia, tidak ada perubahan, memang bentuk airnya seperti itu. Kalau seandainya dikumpulkan silahkan, airnya asli, silahkan. Kalau seandainya cukup nggak wudhunya air kelapa? Kecuali kalau dikumpulkan. Gitu. Jelas najis. Darah itu najis. Darah kita sendiri. Makanya najis itu bukan yang di dalam, di luar. Makanya kita ini kalau seandainya yang dalam juga termasuk, kita selama ini bakal sah karena kita bawa najis terus, bawa kotoran terus kita. Karena berhubung tadi yang zohir, makanya ada kotoran di luar, darah, nanah semuanya. Najis. Jadi kalau kita luka sekarang dia mengalir terus darah. Nah, kalau seandainya memang sudah itu namanya bukan dalam keadaan normal. Bukan keadaan normal, lain lagi kalau bukan keadaan normal. Kalau seandainya sudah keluar darah lagi, sudah dibersihkan, ada lagi sudah termasuk uzur. Nah, tadi bagi si yang menyentuh batal. Tadi yang mayit tadi. Bagi yang menyentuhnya disentuh dan tidak lagi, dia sudah mayit. Iya. Jadi yang menyentuhnya batal, yang disentuh tadi tidak wajib lagi dia diulangi lagi wudunya. Itu masalah yang membatalkan wudu tadi, yang bukan mahram.
Bukan muhrim, jangan bilang muhrim ya. Istilah muhrim itu keliru kalau kita bilang muhrim. Mahram. Istri bukan mahram. Jangan bilang istri mahram. Kalau mahram tidak boleh antum nikahi. Mahram itu apa istilahnya? Yang diharamkan dinikahi. Istri haram nggak dinikahi? Haram nggak Pak? Tidak kan? Nah, ketika tidak haram dinikahi, berarti bersentuhannya batal. Itu ambil kaidahnya itu. Segala sesuatu yang haram dinikahi, orang-orang yang haram dinikahi, berarti kita bersentuhannya tidak batal. Sebaliknya, orang-orang yang halal dinikahi, berarti bersentuhannya batal. Sepupu halal tidak dinikahi sepupu itu, walaupun adat, kalau adat tidak mau dia, sepupu dekat itu, karena bakal penyakit katanya ya. Ada penyakit tidak bagus juga. Di dalam kitab fikih pun tidak dianjurkan. Sepupu itu menikah. Tapi halal nggak nikah? Halal. Nah, bersentuhan sama sepupu batal. Jangan cium tangan segala macam. Nah. Kalau bersentuh itu kan ada yang maksudnya membolehkan. Wow. Gimana? Di dalam hal main tadi. Ya kalau seandainya kalau kita mau memperluas, ya wudhunya juga harus diperluas. Kalau mau memperluas masalah, ya wudhunya juga harus diperluas, lebih sempurna lagi. Kan ini kita hanya membahas yang fardu saja. Fardu saja. Misalnya tadi itu mengusap sebagian. Makanya kata kemarin itu satu helai saja sudah cukup. Nah kalau seandainya dia wudhunya seperti itu, irit, tangannya diginiin saja, ngirit. Nanti dia bersentuhan sama siapa? Sama istrinya tadi. Udah batal katanya. Ada mazhab lain mengatakan tidak batal. Coba tanya mazhab lain. Coba kau contohkan wudhu kau tadi itu, yang kau katakan tidak batal nih. Salah, dalam mazhabku salah kau. Wudhu seperti ini. Karena dalam mazhabku rambut itu harus semuanya disiram, dia diusap. Tidak sah kalau dalam mazhab lah. Jadi kalau mau ini silahkan. Ini kalau mau tidak batal bersentuhan dengan istrinya, nanti kita bahas tuh. Sunnah-sunnah di dalam berwudu. Artinya sifat wudunya Nabi menurut mazhab Syafi'i berikut sunnah-sunnahnya. Jadi mazhab Syafi'i itu ikut apa? Ikut sifatnya, sifat Nabi juga. Jadi ada sifat wudunya Nabi menurut mazhab Syafi'i. Sifat wudunya Nabi menurut Abu Hanifah, mazhab Hanafi misalnya. Begitu juga salat misalnya. Sifat salat Nabi menurut Imam Syafi'i. Sifat salat Nabi menurut Maliki. Sifat salat Nabi menurut Albani. Tinggal kita mau yakin yang mana yang lebih dekat, lebih pemahamannya lebih itu. Semuanya itu pastinya semuanya dari Nabi. Tinggal kita ngelihat kapasitas keilmuannya siapa yang kita ikuti. Jadi kalau mau tidak batal wudhu tadi, sempurnakan wudhunya tadi menurut 4 mazhab. Ada lagi? Berapa menit lagi? 4 menit lagi. Baru setelah itu setelah kita membahas sunnah-sunnah atau adab-adab di dalam berwudu, baru pembahasan tadi itu cuplikan hal-hal yang membatalkan wudu. Ya. Lupa niat apa lupa doa setelah wudu? Doa berarti. Berdoa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Itu bukan? Ya? Yang namanya doa setelah wudu itu hukumnya sunnah. Kalau seandainya kita lupa berarti kita meninggalkan sunnah. Itu saja. Kalau lupa niat, nah itu fatal. Ya, lupa niat yang fatal. Kalau lupa doa tidak membatalkan wudu.
Jadi bisa bedain ya, mana yang namanya niat, mana yang namanya doa ya. Ada niat, ada doa. Ada lagi pertanyaan? Sunnah di dalam berwudu disebutkan di sini ada sekitar 70 sunnah. Ya, sunnah wudu ya. Ada sekitar 70 sunnah, walaupun nanti prakteknya nanti tidak sampai 70 ya. Tapi ulama ya menghitung katanya ada sekitar 70 sunnah. Ya, ada 70 sunnah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ya, sudah masuk ya? Masalah korban dah aman? Dah aman masalah korban? Mudah-mudahan ya insyaallah ibadah korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim.